Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Segmen teman tidur kali ini, lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulansari. Dikutip dari cerita novel sepasang kekasih yang belum pernah bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Rencana Ivandi. Setengah 5 sore, aku dan Ivandi sampai di kos. Tubuh yang terlalu lelah membuatku ingin segera beristirahat. Namun, aku menyempatkan dulu untuk mandi. 2 hari di Pulau Sikuai, aku hanya mandi air laut. Aku bahkan tak sempat menyalakan ponselku. Aku lupa, rasanya hanya ingin tidur dan tidur. Setelah mandi, aku merebahkan diri. Aku tak ingat persis berapa lama aku baru bisa tertidur. Yang aku ingat, setelah itu aku terbangun pukul 2 dini hari dengan keadaan perut yang teramat lapar. Aku mengecek perlengkapan makanan ringan di lemari. Biasanya aku selalu menyimpan camilan untuk bekal nulis. Sialnya, ternyata aku lupa. Semua bekal itu aku masukkan bersama bekal makanan yang dibawa ke Pulau Sikuai. Dalam keadaan tubuh yang masih terasa amat pegal, aku keluar mencari makanan. Rasa lapar ternyata bisa mengalahkan rasa pegal. Sebelum pergi, kulihat Ivandi tidur pulas. Mulutnya menganga, sepertinya dia begitu kelelahan. Aku berjalan menuju minimarket yang buka 24 jam. Jaraknya dari kosku tidak begitu jauh. Setelah merasa cukup dengan makanan yang aku pilih, aku kembali pulang ke kos. Sampai di kos, aku baru sadar kalau ponselku belum kunyalakan. Ingatanku langsung tertuju padamu. Aku segera menekan tombol hijau dan layar ponselku pun menyala. Seperti yang sudah kuduga, pesan darimu masuk berentetan. Kamu sudah pulang. Kok pesan aku gak dibalas? Boy, kamu gak apa-apa kan? Ternyata kamu mencariku, Lan. Aku bermaksud menelponmu. Tapi setelah aku lihat jam sudah mendekati pukul 3 pagi, aku mengurungkan niatku. Aku menelponmu pagi saja saat kamu terbangun. Sembari menunggu pagi, aku memutuskan untuk menulis. Kamu kok gak ngasih kabar? SMS-mu masuk beberapa menit setelah azan subuh berkumandang. Aku segera membalasnya. Ponselku baru nyala. Maaf, boleh aku menelpon? Tanyamu. Aku segera menekan tombol call. Biar aku saja yang menelponmu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara di balik telepon. Aku kangen, ucapmu. Langsung membuatku tak tahu apa yang harus aku katakan. Kamu kok diam saja? Tanyamu lagi. Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Maaf ya, ponselku mati. Sepulang dari Sikuai kemarin sore, aku kelelahan dan tertidur. Aku berusaha menjelaskan di situ. Ya sudah, gak apa-apa. Aku hanya khawatir karena kamu gak memberi kabar. Gimana pulaunya? Seru, ada pantai-pantai yang keren pokoknya. Kamu harus datang ke sana. Iya, aku mau datang ke sana, tapi bareng kamu. Iya sayang, nanti aku ajak ya. Kita membuka pagi dengan cerita-ceritaku tentang perjalanan 2 hari itu. Juga tentang ceritamu menemani ibumu, belajar memasak, dan tentang perkembangan tugas akhirmu yang semakin membaik. Setelah merasa cukup untuk melepas rindu padamu, aku bersiap-siap untuk membangunkan Ivandi. Pagi ini dia akan berangkat ke Jakarta dan aku harus mengantarnya ke bandara. Sepanjang cerita kita pagi ini, ada hal yang tak aku ceritakan padamu. Tentang Della Nursyid. Entah kenapa hatiku mengatakan agar aku tak usah menceritakan perempuan itu. Memang sih, kami tak ada apa-apa. Kami hanya bertemu. Kebetulan dia junior sahabatku. Dan kebetulan dia ingin duduk di sampingku malam itu. Aku pikir tak perlu menceritakannya kepadamu. Aku takut jika aku menceritakan tentang dia hanya akan membuat kamu cemburu saja. Tentu, aku tidak ingin kita bertengkar. Karena jika kita sudah bertengkar, akan susah untuk menyelesaikannya. Pertama kita jauh.
Kedua, kamu pasti akan mengira aku macam-macam. Meski aku tahu, kamu tak seperti kebanyakan perempuan yang cemburuan. Perempuan yang suka membabi buta kalau cemburu. Cemburumu lebih dingin, namun membekukan sesuatu di dadaku. Aku masih ingat, kamu pernah salah paham perihal fotoku dengan sepupuku di sebuah tempat wisata. Waktu itu, kami pergi bersama-sama dengan keluarga pasca lebaran, dan aku baru menguploadnya atas permintaan sepupuku itu. Meski aku sempat menolak, tetapi dia memaksa. Akhirnya, kamu menuduhku telah berbuat serong. Kamu pikir aku berpacaran dengannya? Untunglah sepupuku itu orang yang bertanggung jawab ya. Dia menelponmu dan menjelaskan semuanya. Meski efek dari semua itu, dia mengatakan aku gila. Kamu ngapain pacaran dengan orang sejauh itu? Belum pernah ketemu lagi. Aku tak heran lagi. Dia orang kesekian kalinya yang mengatakan hal senada padaku. Namun, bukankah kamu dan aku telah sepakat kalau kita tak akan menghiraukan itu lagi, katamu. Kebahagiaan datang dengan cara bagaimana kita mewujudkannya, bukan dari omongan orang lain. Sepulang dari bandara, aku sengaja mampir di sebuah coffee shop di kawasan Simpang Kampus Bung Hatta. Aku harus melanjutkan tulisanku yang sempat terbengkalai karena merasa mood menulisku berantakan akhir-akhir ini. Padahal alasan mood sebenarnya tidak berlaku pada penulis profesional. Aku masih belum sampai tahap itu. Aku membuka Twitter, langsung stalking tweet terakhir kamu. Lagi nungguin dosbing, butuh semangat dari kamu. Aku tersenyum di situ. Aku mengambil ponsel lalu menelponmu. Kamu semangat ya, cepat kelarin tugas akhirmu. Pasti kamu stalking tweet aku ya? Ih, pede banget. Emang harus stalking dulu buat nyemangatin pacar sendiri? Iya sayang, aku semangat nih. Udah kayak pejuang 45. Kamu juga semangat ya? Ya udah, aku nulis dulu. Habis antar Ivandi ke bandara sih tadi. Aku menutup teleponku, lalu melanjutkan menulis. Setelah dapat satu bab, aku meneruskan dengan membaca buku, mengupdate blog, Facebook, dan melihat informasi buku-buku apa saja yang baru terbit di banyak toko buku online. Baru membaca 2 halaman buku yang ada di tanganku, tiba-tiba ponselku berdering. Aku pikir kamu yang menelpon, tapi ternyata bukan. Itu nomor baru. Belum ada nama kontaknya di ponselku. Halo, ucapku. Ini Boy Chandra. Iya, ada yang bisa saya bantu? Aku Della. Kamu ingat kan? Della? Iya, aku Della. Yang di Sikuai kemarin. Oh, Della. Ya, aku ingat. Ada apa, Del? Kamu ada waktu nggak buat ketemu? Aku mau ketemu lagi. Boleh? Kapan? Nanti aku SMS-in ya. Della menutup telepon. Aku kembali fokus pada bacaanku. Tapi aku baru sadar, kenapa Della bisa menelponku? Padahal, aku kan tidak pernah memberikan nomor ponselku kepadanya. Lama aku berpikir di situ, dan aku menduga-duga. Akhirnya, aku mencoba mengabaikan saja. Barangkali, ada hal yang memang ditanyakan Della kepadaku. Katanya, dia bekerja di sebuah toko buku terbesar di kota ini sebagai public relation. Sebagai penulis, tentu aku juga tak ada salahnya dong saling berbagi pengalaman dengan Della. Mungkin saja kami bisa saling membantu satu sama lain. Aku memang butuh banyak teman untuk belajar bagaimana menjadi penulis yang baik. Selama ini, aku lebih banyak mengenali orang-orang yang berkecimpung di dunia penerbitan dan pembukuan dari Twitter saja. Dengan berkenalan dengan Della, berarti ada satu lagi yang aku kenal bukan dari Twitter. Setelah cukup lama di cafe shop, aku beranjak meninggalkan cangkir kopi yang mulai kering itu. Aku ingin pulang ke kos, karena bangun kepagian mataku terasa berat lagi. Kopi yang kuminum pagi ini tak terlalu berefek sih. Aku harus kembali pulang, untuk kembali tidur sejenak.